Nas. Baca itu, kalau tidak hafal baca, kalau hafal dihafal aja. Tapi nanti ketika matahari mau tenggelam, itu supaya rezekinya tidak terputus. Yang kedua itu diberikan kecerdasan dari segala arah. Kalau Guruta kali Pak Baja itu di Parepare almarhum Nogapurla, itu dia kasih tahu dokternya, selama masih ada garam dia mau cincingi jantungku. Makanya dia makan itu sedikit garam sebelum tidur, dan ketika bangun tidur dia makan garam sedikit baru minum. Itu obat jantung itu. Anak-anakku setiap selesai sholat fardu letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri, tempelkan saja begini, baru baca alam nasrah 3 kali, surah al-ikhlas 3 kali, baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir, supaya semua masalah yang kau hadapi itu dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi alena Ande Guruta selaku pimpinan Pondok Pesantren Az-Zikrah Gresik Putih, yang semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang kita muliakan bersama orang tua kita Bapak Haji Sagena, dan juga kami muliakan Kakanda Haji Juncung, Haji Maming, yang insya Allah semoga hajat baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam, dan terkhusus kepada anak-anakku dari SMK DDI ya. Alhamdulillah, beserta seluruh Dewan Guru, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia ya, karena banyak yang tidak ngerti bahasa Bugis ya. Jadi untuk amannya saya pakai bahasa Indonesia, karena nanti yang tidak ngerti bahasa Bugis stres kalau saya pakai bahasa Bugis. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj, kita di Indonesia itu paling sering menggandengkan dua kata itu, Isra dan Mi'raj. Padahal hakikatnya dua hal ini sangat berbeda, karena tidak semua nabi yang mengalami peristiwa Isra itu di-mi'rajkan oleh Allah, dan tidak semua nabi yang mi'raj itu diisrakan. Tapi hanya Rasulullah yang mengalami dua hal, selain Isra dia juga mi'raj. Karena Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak Isra, makanya Nabi Isa itu langsung diangkat ke langit. Di tempatnya itu di langit kedua, tapi dia tidak Isra, cuma langsung mi'raj. Jadi bukan Rasulullah saja yang mengalami peristiwa mi'raj,
Cuma Rasulullah itu Mi'raj, tidak ada nabi yang mampu menyamai kedudukannya, karena Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Sedangkan Nabiullah Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, itu hanya sampai ke langit kedua. Nabi yang diisrakan tapi tidak Mi'raj itu Nabi Musa ketika ke negeri Madian. Makanya peristiwa Isra, seluruh ulama sepakat bahwa siapa yang tidak meyakini terjadinya peristiwa Isra, maka dia kafir. Karena Nabi mengalami itu. Banyak Nabi yang mengalami. Ketika Rasulullah, sebelum Rasulullah itu kan sudah ada peristiwa Isra. Makanya kalau kita kaji di dalam kitab-kitab sejarah dan penjelasan para ulama, bukan saja Nabi yang bisa Isra, tapi para waliullah itu bisa Isra. Karena para wali itu bisa berpindah tempat dalam waktu yang singkat, hanya beberapa menit saja dia bisa sampai ke suatu tempat. Bahkan ada ulama kita berada di dua tempat dalam satu waktu, termasuk pendiri Darud Dakwah wal Irsyad ini, almarhum al-maghfurlah Andre Gorota Ki Haji Abdurrahman Nambodalle. Itu beliau adalah waliullah dan itu sangat masyhur. Jadi yang mendirikan Darud Dakwah wal Irsyad ini bukan orang sembarang. Anak-anakku yang sekolah di tempat ini, kalau ada waktu ke Makassar, ke Mangkoso, sempatkanlah waktu menziarahi makam beliau. Anda kalau di DDI tidak menziarahi makam beliau, itu belum sempurna. Tapi mereka, para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, bal ahya, mereka itu hidup, bahkan bisa memberi rezeki. Makanya orang meninggal itu bukan dikatakan pergi, tapi disebut berpulang. Jadi bukan pergi itu, cuma pulang. Guru-guru kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Makanya anak-anakku itu yang saya sering sampaikan, amalan Imam Syafi'i yang jarang orang amalkan itu mensedekahkan gurunya setiap hari Jumat. Ini anak-anakku saya ingin kasih tahu, tuh mengambil berkahnya guru almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Nambodalle. Kalau pergi sholat Jumat, sedekahkan dia walaupun hanya 5.000 rupiah, niatkan pahalanya untuk guru kita. Itu salah satu keberkahan. Mensedekahi guru kita itu luar biasa. Bukan hanya yang hidup disedekah itu, yang meninggal itu luar biasa. Nah, karena ilmu itu ada dua, ada ilmu akal, ada ilmu berkah. Kalau ilmu akal itu mengangkat derajat, makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kalau mau diangkat derajatnya, maka belajar ilmu. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu akliyah. Tapi kalau mau mendapatkan berkah, bukan ilmu akliyah, itu ta'zim ke guru, ta'zim ke orang tua, adab kita, akhlak kita, memuliakan guru-guru kita, memuliakan orang tua kita, Allah akan memberikan berkah. Cuma berkah sekarang agak lain, berubah. Saya sering kalau di bandara, biasa ada jamaah minta foto. Apa yang dia bilang? Barakah Ustaz. Foto itu bukan berkah. Ini yang sudah mulai masalah. Jadi kalau anak-anakku ingin diberikan berkah oleh Allah, bukan ilmu akliyah yang dipelajari, tapi termasuk kayak ini tadi, membaca maulid habsyi, baca maulidul barzanji, zikir, wirid, itu berkah.
Makanya kalau mau berkah wirid. Tapi kalau mau dapat ilmu, mau diangkat derajatnya, harus belajar ilmu. Nah, si salah banyak anak-anak di sekolah Pak, kadang cerdas, tapi nanti di masyarakat tidak dipakai. Ranking 1 di sekolah, bahkan masuk misalnya 5 besar, tapi ketika keluar biasa-biasa aja. Karena yang dia miliki hanya derajat, hilangi berkahnya. Berkah itu adalah strum. Nah, ini makanya kita seorang santri, karena ini kan santri di sini, karena SMK DDI, maka Anda adalah santri. Seorang santri kalau sudah tidak ada wiridnya, itu sudah mati, walaupun dia hidup. Jadi ini catatan untuk anak-anakku. Kalau santri tidak punya wirid, Anda sudah mati. Jadi kapan santri itu meninggal? Ketika wiridnya sudah dia tidak amalkan. Makanya saya wasiatkan guru-guru kita yang ada di sini, ajarkan anak-anak kita wirid. Ajarkan wirid. Wirid itu banyak, biar bacaan-bacaan yang sesudah sholat itu termasuk wirid. Ambil yang simpel-simpel aja, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Suruh anak-anak kita baca sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Biar itu aja. Kalau agak berat, suruh baca basmalah 21 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau masih berat, suruh baca alam nasrah, meletakkan tangan kanan itu di perut sebelah kiri sesudah sholat fardu. Kemudian baca alam nasrah 3 kali, surah al-ikhlas 3 kali. Baru disambung membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali, supaya setiap masalah yang kau hadapi itu dimudahkan oleh Allah. Itu aja simple. Setiap selesai sholat fardu, amalkan aja itu. Dari Sayyid Muhammad Al-Maliki itu mengajarkan kepada murid-muridnya, sampailah kepada kita semua ini yang penceramah. Kalau cari hadisnya tidak temukan. Jadi kalau ada yang cari hadisnya itu sudah salam, sudah doa sebelum berdiri sholat sunat, baca surah al-ikhlas alam nasrah 3 kali, al-ikhlas 3 kali, baru Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu tidak ada hadisnya mengatakan baca kalau sudah sholat fardu. Tapi ulama yang mengamalkan itu dibukakan pintu kasyaf, penglihatannya dibukakan oleh Allah sehingga dia mengetahui fadilahnya, maka dia ajarkan kepada murid-muridnya. Maka saya wasiatkan kepada anak-anakku yang sekolah di tempat ini, amalkan itu setiap selesai sholat fardu. Sebelum berdiri melaksanakan sholat sunat, amalkan. Kalau orang tua kita yang hadir di sini, kalau mengamalkan ini, insya Allah anak-anaknya tidak ada yang fakir. Itu janji guru-guru kita. Memang surah Alam Nasrah Al-Insyirah ini adalah surah yang dihadiahkan khusus kepada Rasulullah. Kenapa kita baca 3 ini? Alam Nasrah itu supaya setiap masalah yang kita hadapi itu dimudahkan oleh Allah dan kita tidak dijatuhkan oleh orang lain. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? Dari situ ulama mengatakan, orang tua kita juga dulu udah mengatakan, jangan tinggalkan tempatmu sesudah sholat fardu kecuali kau menghatamkan Al-Quran untuk dirimu. Karena membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Nah, kenapa dibaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan dan jangan persulit. Jadi semua yang akan kita hadapi, Pak, kalau ada kesulitan, orang yang akan mengurus, bukan kita. Nah, anak-anakku ketika mengamalkan ini insya Allah berkah itu. Saya wasiatkan. Cuma saya sering mengatakan begini, kalau ibu-ibu Al-Insyirah itu jangan kurang dari 100 kali dibaca dalam sehari. Iya, gampang aja itu Pak, 20 saja setiap waktu sholat itu sudah 100.
Salat subuh 20, salat duhur 20, asar 20, maghrib 20, salat isya 20, itu sudah 100. Siapa yang membaca surah Al-Insir 100 kali setiap dalam seharinya, maka anak-anaknya itu akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan takut dengan kehidupan anak-anak kita. Aja tak ada manca jaga nih anakku matu kamu garo zaman bagaimana. Tidak usah khawatir. Itu kuncinya. Tapi membaca minimal 100 kali. Kemudian kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, sebenarnya tujuannya Isra Mi'raj itu bukan sholat, tapi tujuannya Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa diperlihatkan? Bukan diceritakan. Nabi Musa itu surga dan neraka cuma diceritakan ke dia. Nabi Ibrahim surga dan neraka diceritakan ke dia. Nabi Daud diceritakan surga dan neraka, tapi tidak pernah diperlihatkan. Tingkatan langit pun dia tidak pernah lihat. Ke Sidratil Muntaha pun tidak pernah. Tapi Rasulullah itu bukan diceritakan. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan oleh Allah langsung. Melihat surga secara langsung, melihat neraka secara langsung. Makanya tujuannya itu linuriyahu min ayatina. Orang Pak kalau ceramah belum pernah lihat neraka, itu palingan ngomongnya saja. Nah, begitu. Sama dengan ustaz yang belum pernah haji baru disuruh manasik. Oh, cerita aja itu. Iya, kalau ada ustaz belum pernah naik haji baru disuruh manasik haji, oh pintar, cerita aja. Tapi tidak bisa merasakan, oh betul begini modelnya, begini keadaannya, susahnya begini. Palingan dia cerita di sini orang ramai, di sini begitu aja. Tapi ketika Rasulullah diperlihatkan semua siapa yang masuk neraka, tanda-tanda orang yang masuk neraka, kalau mau selamat dari neraka, bagaimana siksaan di alam neraka, bagaimana siksaan di alam kubur, bagaimana di mizanullah, bagaimana di titian siratal mustaqim, bagaimana di mahsyar, itu Nabi sudah lihat semua. Maka disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Cuma kenapa sholat yang istimewa kita sering sebut? Karena itu oleh-olehnya. Orang kalau naik haji Pak tidak bawa apa-apa, itu tidak dianggap biasa aja itu. Tapi walaupun hajinya cuma 5 hari di sana dan pulang, tapi banyak cerek sama sajadah sama cila dia bawa pulang. Pasti orang bilang, "Wih, hebatnya dari." Padahal 5 hari aja di situ. Coba. Jadi di mana-mana itu Pak, yang selalu ditanyakan orang pasti oleh-oleh. Dari Malaysia, apa nak bawa? Milo. Kan begitu. Iya kan? Pasti sudah ditanyakan. Dari umrah siano, apa nak bawa? Dia tidak tanya apa yang kau lakukan di sana, bagaimana ibadahmu di sana. Tidak pernah ditanyakan. Palingan dia tanyakan, apa nak bawa pulang? Oh, ada cila, cerek kristal, kurma, itu aja. Makanya Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, tujuan pokoknya itu linuriyahu min ayatina, itu Nabi yang lain pun lalai, tidak tanyakan itu. Nabi Ibrahim cuma tanya, apa yang dikasih sama Allah? Rasulullah mengatakan sholat. Nabi Musa tanya sama, apa yang dikasih sama Allah? Sholat. Berapa Muhammad? 50 Pak itu. Jadi semua oleh-oleh Pak. Makanya kalau jalan Bapak pergi ke mana, ya singgahlah belikan oleh-oleh istrinya. Iya, karena itu yang diingat. Biasanya itu masalah Pak. Karena yang selalu ditanya itu pasti itu, agak mau bawa ini. Makanya kita ini pergi melaksanakan, datang ke sini melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, peringati. Nanti ada yang dibawa pulang, jangan makanannya saja. Nanti kalau ditanya apa yang kau bawa, harus ada amalan yang saya kasih. Bapak Ibu rugi kalau saya tidak kasih amalan, karena ini waktu tidur.
Dua orang itu yang paling susah diceramai, orang ngantuk sama orang lapar. Itu paling susah diceramai, itu orang ngantuk sama orang lapar. Kalau orang ngantuk itu mendengarnya sepotong-sepotong, orang lapar itu tidak mau lama-lama. Itu makanya ceramahnya harus pendek ini. Tapi ini baru 7:30, Pak. Begini, kita ambil pembahasan sedikit tentang sholat ini, Pak. Saya ingin kasih tahu, dan ini wasiat saya kepada anak-anakku yang masih sekolah di SMK ini, karena Anda ini sebenarnya berproses. Kalau di dalam sekolah begini itu belum nampak, Pak. Itu belum nampak. Istilahnya keberkahan itu belum kelihatan. Cuma kalau kita mau mengambil berkah dalam hidup itu di sekolah, 3 aja kuncinya. Kalau mau sukses di sekolah, nak, 3 aja kuncinya. Yang pertama itu adalah sholat. Itu kuncinya. Jaga sholatmu betul-betul. Walaupun tidak bisa khusyuk, belum bisa, jaga betul. Karena orang yang menjaga sholatnya itu luar biasa. Tapi kalau sholat yang kita mau ambil untuk mengangkat, mendongkrak kehidupan itu bukan sholat fardu. Kalau saya bukan sholat fardu, Pak. Karena sholat fardu itu memang utang. Itu adalah janji kita sebelum kita lahir. Khalastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu kita sudah janji di hadapan Allah. Makanya kalau cari pahalanya sholat fardu itu, Pak, tidak temukan. Adakah hadis yang mengatakan siapa yang sholat duhur pahalanya begini? Itu tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah duhur itu ada. Man sholla arba rakaat qabla wa ba'da duhri faqad haramul jasadi lan niran. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu sholat sunnahnya, Pak, bukan sholat fardunya. Samanya sholat subuh, rakaatanil fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Itu maksudnya adalah sholat sunnah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan sholat subuhnya. Sholat isya juga enggak. Dia mengatakan siapa yang sholat isya begini, enggak. Hanya mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, itu sama dengan umrah 1 kali. Jadi itu sholat sunnahnya aja. Tidak ada mengatakan siapa yang sholat asar 4 rakaat dapat begini, enggak. Kenapa tidak ada janji pahala di sholat fardu, Pak? Karena itu memang tugas kita. Kemudian yang kedua, menurut ulama kita yang menjelaskan ini, bahwa sholat fardu yang 5 waktu itu memang balasannya bukan larinya ke dunia, bahwa seperti sholat sunat, tapi dia larinya Allah yang akan membalasnya langsung. Itu urusan dia dengan kita. Nah, makanya saya sampaikan, jangan mengatakan nanti kan yang ada pahalanya itu begini, siapa yang bacaannya panjang, tahu? Itu aja, setiap 1 huruf 150 hasanat. Nah, itu yang dapat pahala. Jadi kalau dia baca surah panjang, banyak pahalanya. Gitu. Makanya kalau sholat, Pak, baca surahnya panjang itu banyak pahalanya. Makanya jangan Pak ambil surah pendek. Kalau ambil surah pendek, ulang-ulang sehingga dia jadi panjang. Jadi ya kok Allahu tak apalah, baca ke 50. Nah, perokok malam ini ya baca 50 kali. Bahkan ada beberapa surah itu bagus diulang dalam sholat, termasuk surah Al-Insyirah dan surah Al-Kautsar. Itu bagus diulang surah Al-Kautsar itu, karena dia menenangkan kalbu.
Orang yang punya masalah ruwet tidak bisa dia selesaikan, suruh baca surah Al-Kautsar supaya kalbunya tenang, karena itu surah yang diturunkan kepada Rasulullah ketika anaknya wafat yang bernama Ibrahim, untuk menenangkan kalbunya Rasulullah. Banyak, jangan lihat pendeknya Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta kepada surah ini maka dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Yang dimaksud itu adalah surah Al-Kautsar. Untung surah Al-Kautsar Pak, seandainya Al-Baqarah Stareski menghafal. Iya, surah Al-Kautsar ini. Makanya di dalam sholat itu penting. Saya katakan sholat sunat pakai bacaan surah, jangan Fatihah saja. Ada orang yang sholat sunnah itu Pak cuma pakai Fatihah saja, tidak pakai surah. Oh, itu rugi betul itu. Orang yang paling rugi itu ya maksud saya begitu, yang sholat sunnah tidak pakai surah, hanya baca Fatihah baru ruku. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau tidak menghafal surah selain Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah 2 kali. Bacaan pertama wajibnya, bacaan kedua dia jadi surah. Coba, ada orang itu Pak tidak baca tomi doa ibtita, dek tona baca surah Fatihah bawang na perokok. Tahu kunrulada ya tuh. Iya, sama kalau makan cuma kecap saja dia makan itu. Nah, kenapa? Karena nilai pahalanya besar. Makanya menghatamkan Al-Quran dalam sholat itu beda ketika dihatamkan di luar sholat, karena 150. Nah kalau di luar sholat cuma 10, berarti menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sholat itu sama dengan 15 kali di luar sholat. Makanya ada orang membaca itu, yang paling enak itu Pak kalau imamnya hafiz Quran. Oh enak sekali, disuruh saja membaca, dia jadi imam, dia teruskan bacaannya mulai dari suratul Baqarah, dia baca hanya di 3 sholat, sholat subuh, sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi dia lanjut terus bacaannya sampai khatam. Jadi orang datang sholat berjamaah sekaligus khatamkan Al-Quran, dibaca saja terus mulai ayat pertama suratul Baqarah misalnya sampai 5 ayat, nanti rakaat keduanya tambah lagi 5 ayat, nanti sholat isya berikut, nanti sholat isya tambah lagi, terus saja begitu sampai khatam. Nah, jamaahnya datang ke situ sholat tapi dia bisa khatamkan Al-Quran. Itu enaknya kalau habis yang khatam Quran, kita habis Quran kita pakai imam, tapi kotannya pakai pelak koraya ala imam. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu lebih mengatakan lebih bagusnya kalau dia pakai Al-Quran berdiri itu. Tidak apa-apa di rumah Bapak Ibu sekalian, kalau sholat sunat tahajud beli Al-Quran yang memang khusus dipakai, Al-Quran imam itu dibuka, di situ aja disimpan, kasih tongkat, baru kita sholat, kita lihat itu tidak masalah. Bahkan ada ulama mengatakan itu lebih afdal, karena pahala melihat Al-Quran dan menyentuh itu 2000 hasanat. Cuma kita tidak terbiasa. Makanya di Masjidil Haram itu kalau sholat tarawih biasa ada yang pegang Al-Quran itu begini, biasa ada, padahal bukan imam, itu makmum. Cuma ada kekurangannya Pak, kalau mati lampu langsung berhenti. Tidak bisa lanjut. Tidak apa-apa, kalau di rumah sholat sunat ya baca itu. Nah, jadi itu yang kuncinya anak-anakku, usahakan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu yang pokok. Tapi kalau mau derajat, usahakan sholat sunat. Nah kalau orang sekolah itu yang tidak anukan itu 2 sholat sunat, nah. Sholat sunat duha dengan sholat sunat tahajud. Ini 2 sholat sunat memang untuk derajat. Utamanya sholat lail itu biar 2 rakaat, tidak usah kejar 8 rakaatnya anakku, biar 2 rakaat. Waktu istimewa tahajud itu sepertiga malam, itu jam 2 sampai jam 3. Tapi kalau nanti jam 4 lewat baru bangun, tidak apa-apa dikerjakan. Jangan katakan sudah habis waktunya, tidak. Tahajud itu nanti habis kalau masuk waktu subuh, dan bisa dikerjakan agak awal, jam-jam 11 itu sudah bisa.
sebelum tidur disebut sholat lail, kalau sudah tidur disebut sholat tahajud. Tapi tidur itu tidak mengatakan harus baring, biar tidur sebentar di kursi bangun sudah bisa. Jangan katakan nanti sudah ngorok, karena ada orang kalau sudah tidur susah bangun. Makanya kerjakan memang sebelum tidur. Makanya Abu Bakar itu sebelum tidur dia sholat lail. Kalau Umar dia tidak kerjakan sebelum tidur. Makanya Rasulullah benarkan dua-dua. Karena Umar ditanya, kapan kau tahajud? Mengatakan nanti sudah tidur ya Rasul. Engkau Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan saya kerjakan sebelum tidur. Apa kata Rasulullah? Dia tidak mengatakan salah. Dia bilang, wahai Abu Bakar, engkaulah sahabatku yang paling hati-hati. Wahai Umar, engkaulah sahabatku yang paling kuat. Kenapa disebut hati-hati? Karena dia mengerjakan memang sebelum tidur. Karena takut kalau tidak bangun sehingga dia kerjakan memang. Padahal imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan kita itu masih lebih berat dia. Sedangkan Umar, Nabi mengatakan engkaulah sahabatku yang paling kuat. Kenapa? Karena kau mampu melawan tidurmu untuk bangun sholat. Masing-masing Pak. Ini penting untuk anak-anakku ini yang sekolah di sini. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Kerjakan itu biar 2 rakaat. Kalau lambat tidur, kan biasa anak-anak sekarang itu agak lambat tidur. Jam-jam 11 baru biasa tidur ya. Main game atau main Facebook sampai tengah malam. Nah, ambillah sholat sebelum tidur, bisa tahajudnya pakai kerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat saja, baru kasih witir 3 rakaat, baru tidur pakai. Tapi sholat yang sering saya wasiatkan jangan tinggalkan itu witir Pak. Makanya kalau sudah sholat isya, sholat sunnah isya, dan tidak terbiasa bangun sholat tahajud, kerjakan memang itu witir. Kalau sholat tahajudnya putus-putus, witir memang maki. Nanti kalau bangun tahajud tidak usah lagi berwitir. Cuma ada orang yang salah paham, dia anggap sholat witir itu tidak ada lagi sholat sesudahnya, karena dia anggap witir itu adalah penutup semua sholat. Padahal Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Kenapa dikatakan akhirkan? Karena jangan kau kerjakan sesudah sholat maghrib, karena masih ada sholat isya. Maka disuruh mengakhirkan, nanti sudah isya baru kau kerjakan. Makanya Abu Hurairah itu sesudah sholat sunnah isya dia langsung witir, ambil 3 rakaat. Tapi nanti kalau bangun tahajud tidak usah lagi berwitir, karena Nabi mengatakan la witrani illa bilail, tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Apalagi ibu-ibu, kalau saya witir sebelum tidur supaya tidak terganggu tidur tak. Orang yang witir sebelum tidur pasti tidak mimpi buruk, dipastikan itu. Karena jin tidak bisa mengganggu orang yang sudah witir, dan itu janji Allah. Siapa yang berwitir maka dia kekasihku, dan siapa yang menjadi kekasihku tidak ada yang bisa mengganggunya. Makanya kalau mau jadi wali cukup witir Pak, karena wali itu kekasih Allah. Nah, Allah sudah janji siapa yang berwitir maka dia kekasihku. Berarti kalau mau jadi waliullah cukup witir. Ulama kita dulu itu kan begitu aja Pak, witirnya yang dijaga itu. Tidak semua orang mampu bangun sholat tahajud, tidak semua. Karena kita itu kan masing-masing diberikan keistimewaan. Ada yang kuat sedekah, tidak kuat sholat sunat. Ada yang kuat puasa tapi tidak kuat sedekah. Kan ada begitu. Ya kusir rumah sumbang, makasih ke. Yo lo pimak dareke na pangin lo sumbang. Itu. Iya. Tapi kalau puasa, dia paling top. Semua puasa sunnah dia jalankan. Ada orang tidak kuat puasa, tapi kalau sholat sunat, mantap. Semua sholat sunnah dia kerjakan. Kenapa? Karena masing-masing jalur kita ada pintu yang dibukakan oleh Allah. Jadi jangan menganggap remeh orang. Pak bilang, dia ketau sikela, dia kena sumbang. Mungkin memang dia tidak pernah sedekah, tapi sholat tahajudnya tidak pernah lalai. Masing-masing kita punya kelebihan. Sama juga kehidupannya Bu. Angkat tahu lakai na sabara tapi matuan apa cecerong.
Ya, angkat tahu sabar sama Tuhan tapi lakinya pacecereng. Semua kita ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Ada. Anak kita kadang kita diuji, ada yang tidak punya keturunan, ada yang punya keturunan tapi sakit. Ada yang dikasih anak pokoknya setiap tahun ada anaknya tambah satu. Ada orang sudah 20 tahun tidak punya keturunan. Memang Allah menguji. Kadang diberikan rezeki yang banyak berupa uang tapi tidak ada keturunannya. Ada juga pas-pasan rezekinya tapi banyak sekali anaknya. Kan begitu. Itu kenapa? Allah yang menentukan semua. Rezeki itu juga tidak melihat orang pak pintarnya atau tidak. Tidak. Makanya rezeki itu Allah memberikan rezeki kepada yang dia kehendaki, bukan kepada dia yang pintar. Bukan. Seandainya doa orang nak kaya pak, nah tidak ada ustaz naik motor, naik pesawat semua. Iya. Coba kalau ada ustaz ceramah tanya, bilang apa doanya supaya kaya. Padahal yang bertanya punya mobil, yang ditanya cuma naik motor. Kayak begitu. Iya. Biasa orang kaya itu pak tanya sama kita ini, Pak Ustaz apa dibaca supaya rezeki itu melimpah? Diajarkanlah, padahal dia sudah punya 3 mobil, padahal ustaznya baru naik motor. Seandainya dia lihat bilang ustaz ini belum punya mobil, mungkin dia tidak minta doa kaya. Dia bilang itu ustaznya saja tidak kaya. Gimana? Kan begitu. Ini tidak usah dianukan pak. Makanya Allah memberi rezeki kepada yang dia kehendaki, bukan kepada yang bekerja. Seandainya semua orang yang bekerja pak, tidak usah kita jauh. Orang yang bikin sarang wale pak, sama-sama bikin sarang wale. Ada yang masuk wale, ada yang masuk burung hantu. Iya. Atau orang yang pergi tangkap ikan di laut, sama-sama bawa pancing, baku bonceng lagi. Satu kapal natamani, sama-sama melempar. Satu yang selalu dapat, satu yang tidak. Makanya satu pekerjaan belum tentu senasib. Nggak usah iri pak, kalau ada orang kaya nggak usah. Memang Allah tetapkan itu. Kita mau iri berarti iri kepada Allah. Itu aja kuncinya. Makanya hidup itu sederhana, nggak usah bikin susah. Yang bikin susah itu kita sendiri. Coba. Makanya Rasulullah ketika diperlihatkan semua dalam perjalanan dia sudah lihat. Oh, yang orang yang banyak hartanya itu lama prosesnya nanti. Oh, ditanya berapa rumahmu, berapa motormu, berapa HP-mu, kau bawa kemana, dari mana kau dapat ini, kau gunakan untuk apa, bagaimana. Oh, ditanya semua. Yang tidak punya apa-apa langsung dikasih tahu sama mereka, terus mau masuk. Nggak mau ditanya, tidak ada. Pakai celana pendek saja sama pakai handuk baru menghadap. Si anu lewat mau kau nggak ada, jadi ditanyakan. Itu paling enak. Makanya ulama kita dari dulu sama dengan sedekah pak. Seandainya bapak tahu hakikat tasawuf, lebih baik berdoa miskin daripada kaya. Sudah ada di sini yang pernah berdoa miskin? Ya Allah miskinkan aku. Sudah ada? Oh ya alhamdulillah. Kenapa? Karena sedekahnya orang miskin itu ketika dia kaya itu tidak bisa dia kalahkan. Misalnya bapak punya uang 10.000, baru sedekahkan 5.000, berarti 50% rezekinya disedekahkan. 50% kan Allah lihat persennya tuh, bukan melihat jumlahnya pak, lihat persen. Makanya zakat tidak pernah berubah. Orang yang punya uang 100 juta zakatnya 2,5, yang 1 miliar 2,5 juga tidak berubah itu. Yang 10 miliar 2,5 zakatnya. Allah selalu menghitung 2,5 saya ambil darimu, 2,5 saya ambil. Tidak minta banyak, terus 2,5. Yang punya uang 100 juta, 1 miliar, 1 triliun tetap 2,5. Makanya kalau bapak punya uang 10.000 sedekahkan 5.000, itu 50% itu. Orang kaya kalau punya uang 1 miliar baru diminta 50%, berarti 500 juta. Stres itu kalau diminta itu. Ada orang miskin yang ada uangnya 10.000 sedekahkan 5.000, ringan aja tuh bilang ambil 5.000 pada 50%. Kalau orang kaya diminta 50%. Nah 1 miliar uangnya pasti dia pegang kepalanya 500 juta. Hanya dia tidak bisa. Makanya ulama sufi mengatakan di saat engkau miskin maka bersedekahlah. Nanti ketika engkau kaya tidak bisa kau kalahkan sedekahmu di saat engkau miskin. Tidak
nggak bisa Pak. Makanya kalau lewat celengan isi 5.000 rupiah karena memang uangnya cuma 10, itu sudah 50% kita serahkan ke Allah. Bahwa Allah bangga, makanya dia mengatakan, aku cinta kepada orang kaya yang dermawan, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Karena besar nilainya. Makanya Bapak berdoa supaya miskin terus. Nilai sedekahnya itu yang besar. Ini. Makanya kalau kita tarik ke hakikat tasawufnya. Kemudian sholat ini tadi anak-anakku. Kemudian itu yang kedua tadi itu takzim. Muliakan guru-gurumu. Jangan pernah ada santri atau siswa bilang guruku dulu, wow, parah itu. Maka dari guruku biasa. Guru itu tidak pernah berhenti. Kapanpun saya istilahnya begini Pak, kagum betul itu dengan anak-anak yang dari Madura. Di Indonesia ini standar akhlak santri ke guru yang paling tinggi itu Madura. Itu santri-santri di pesantren di Madura itu, kalau dia pergi pasar naik motor, nah dia gurunya jalan kaki, dia singgah itu kasih mati motornya baru berdiri begini, nanti sudah lewat gurunya baru lewat. Kalau dia sementara main bola di lapangan ada pembinanya lewat, itu berhenti semua main bola, itu langsung berdiri itu tunduk begini, nanti gurunya sudah lewat baru main bola lagi. Itu takzimnya ke guru-gurunya. Kita ditendang bola ke guru. Ini ya itu ndak berani. Makanya adab-adab di pesantren itu kalau di sekolah itu penting. Jangan pernah mengangkat kepalamu ketika lewat di depan gurumu, tapi tundukkanlah dengan kalbumu. Karena kenapa? Nanti berkahnya kau dapat. Karena mau ambil berkah itu takzim aja gitu Pak. Jadi ada anak itu cerdas tapi tidak takzim, itu ilmunya tidak berkah. Tapi ada anak itu kadang akhlaknya bagus tapi tidak pintar. Ada kan begitu? Oh, diajar stres gurunya, tapi akhlaknya luar biasa. Maka lihat, kadang anak begitu yang justru berhasil. Karena adab itu ilmu berkah, itu strom. Biar 100 watt balonnya, kalau tidak ada stromnya tidak menyala itu. Paham? Biar ilmunya bagus, tapi kalau dicabut berkahnya itu tidak ada apa-apanya. Biarpun balonnya kecil, kalau stromnya besar itu dipakai. Begitulah. Jangan, makanya yang perlu pertama diajarkan itu adalah adab. Ilmu itu belakangan. Ini makanya sebenarnya itu kalau bagus akhlaknya anak-anak sudah selesai Pak. Makanya saya punya guru itu dia bilang begini, wahai anakku, aku tidak gembira ketika engkau ranking, aku tidak gembira ketika engkau pintar, tapi saya justru gembira ketika engkau beradab. Biar kau tidak pintar, kalau sudah beradab. Makanya Rasulullah itu diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi anak-anakku, adabmu yang paling utama kepada guru-gurumu, itu yang paling pokok. Ketemu di jalan guru SD, ketemu salaman, cium tangannya, tetap tundukkan dirimu di hadapannya. Bukan membungkuk itu berarti menghinakan diri, tidak, tapi itu untuk memuliakan orang yang di depan kita. Karena kalau orang kajian tauhid biasa maka kalau tunduk itu sudah musyrik, wah itu jadi masalah. Di Salafi itu hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, karena menyembah selain kepada Allah, itu orang stres itu Pak. Soalnya hormat itu bukan kepada benderanya, tapi hormat kepada pejuang yang telah berjuang merebut itu. Sama dengan sungkaman di hadapan orang tua, dianggap musyrik itu. Anda bilang sujud kepada orang tuanya, oh itu keliru betul itu. Anak-anakku, akhlakmu yang paling utama, itu yang ada. Sholatmu tadi jangan tinggalkan, perbanyak sholat sunat supaya kehidupanmu itu mudah. Kalau tidak bisa di sholat sunat, ada resepnya, puasa.
puasa Senin Kamis. Kalau tidak bisa, wah puasa susah Ustaz, susah juga. Sholat sunatnya cuma sholat fardu saja. Oh ada. Kalau tidak bisa semua itu, saya ingin sampaikan, kalau matahari sudah mau tenggelam, itu menjelang maghrib, sekitar 7 menit sebelum masuk waktu maghrib, itu matahari sudah merah. Jadi jangan pergi abadikan itu, karena sekarang anak-anak kalau matahari mau tenggelam dia abadikan, rumah selfie, sunset, setan. Sunset itu kan tanduk setan. Matahari ketika memerah itu jin keluar dan itu menyembah. Ini kan yang orang tidak tahu. Nabi katakan, tutup pintu dan jendela rumahmu, suruh anak-anakmu masuk, jangan biarkan dia berkeliaran, karena di situ jin keluar untuk menyembah matahari. Makanya kita dilarang sholat di situ ketika matahari sudah memerah sampai tenggelam. Anak-anak kita justru keluar, baru tunggu itu mau tenggelam, baru fotolah dia, baru dikasih naik di Facebook. Wah, menikmati indahnya sunset setan. Ini jadi masalah. Dalam ilmu hikmah itu juga tidak boleh dilihat. Matahari kalau sudah memerah itu jangan lihat. Itu yang membuat mata cepat buta. Termasuk melihat kemaluan itu secara langsung, itu juga membuat mata cepat buta. Makanya kenapa Sayyidina Ali itu disebut karamallahu wajah, karena dia tidak pernah melihat kemaluannya, dikeramatkan oleh Allah wajahnya. Kalau kita biar anunya orang mau dilihat, gimana bisa keramat? Makanya termasuk anak-anak sekolah yang begini, saya kasih tahu anakku, kalau mau resep cerdas itu di situ tadi. Ketika matahari mau tenggelam, baca 4 surah, wasyams walaili, qul a'udzu bil falaq, dan qul a'udzu bin nas. Baca 4 surah ini. Itu 2, pasti diberikan kecerdasan dari segala arah. Yang kedua, rezekinya itu seperti air hujan. Jadi kalau bapak ibu rezekinya mau seperti air hujan, itu tidak terputus dan diberikan kemudahan kecerdasan, itu amalkan 4 surah itu aja. Walaili wasyams, walaili itu surah ke-91, wasyams itu wasyams surah ke-91, walaili itu surah 92. Kalau surah bil falak dan kalau surah bin nas itu berdempetan semua, itu surah. Jadi wasyams dengan walaili itu berdempetan, kalau surah bil falaq dan kalau surah bin nas. Baca itu, kalau tidak hafal baca, kalau hafal dihafal aja. Tapi nanti ketika matahari mau tenggelam, itu supaya rezekinya tidak terputus. Yang kedua, itu diberikan kecerdasan dari segala arah. Itu cerdasnya tidak cuma satu. Biasa kan ada cerdasnya matematika, ada cuma cerdas ini, tidak. Amalkan 4 surah itu insya Allah. Yang kedua, saya wasiatkan untuk kecerdasan itu makan garam. Sebelum makan garam, sesudah makan garam, biar sedikit. Jadi kalau sudah cuci tangan, celupkan jari telunjuk, bacakan salawat, kemudian makan garam, basmalah, kemudian makan garam, baru makan. Sudah makan nanti ambil lagi garam sedikit, baru minum. Itu rahasia cerdas dari Imamul Ghazali. Bapak-bapak juga pakai itu, tapi bukan untuk kecerdasan, itu supaya tidak lama syahwat. Laki-laki yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan itu tidak kena lama syahwat. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya kalau ada yang lama syahwat, suruh saja amalkan 40 hari, kembali normal itu. Enggak. Itu kuncinya. Dan itu tidak kena penyakit jantung, insya Allah. Jadi kalau Guruta kali Pak Baja itu di Parepare almarhum Nogapurla, itu dia kasih tahu dokternya, selama masih ada garam dia mau cincingi jantungku. Makanya dia makan itu sedikit garam sebelum tidur, dan ketika bangun tidur dia makan garam sedikit baru minum. Itu obat jantung itu.
Kalau mau makan itu supaya tidak kena keracunan makanan, karena garam itu yodium asli. Apalagi kalau ada orang ke tanah suci pesan garam Himalaya yang kuning itu, kemerah-merahan, itu pesan, itu bagus sekali Pak, yodiumnya tinggi sekali itu. Jadi kalau orang ke tanah suci, orang pesan air Sam-Sam, kurma, kita balik pesan garam sama air sumur Gars. Kasih tahu jamaah umrah, nanti kalau kau pergi umrah sempatkan waktu ke sumur Gars, ambil air di situ. Kalau air Sam-Sam kan ada hadiah, kalau sumur Gars tidak dikasih hadiah dari situ. Padahal air sumur Gars itu adalah air yang dipakai memandikan Rasulullah ketika wafat. Dan itu airnya tidak jatuh ke tanah, itu justru naik ke langit. Nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat itu baru turun, dan di mana menetes air setetes air mandi Rasulullah, di situ pasti dibangun masjid. Makanya tidak kiamat dunia itu kecuali semua tempat tetesan air mandi Nabi itu jatuh, nanti dibangun masjid, itu baru bisa dunia kiamat. Makanya ada teman-teman teriolo tuh batu tuh basi tuh masih tuh masjid itu akan banyak tumbuh. Ya, makanya masjid dan musola yang seperti ini terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ya, air sumur Gars itu diambil di Madinah. Saya kemarin ditanya oleh sama jamaah, katanya 20 rial kita naik taksi ke sana. Tapi susah mengambilnya, karena itu biasa orang antre sampai 3 jam baru bisa dapat tembus mengambil itu. Tapi itu enaknya kalau ada air sumur Gars itu bagus sekali Pak. Kalau ada orang kerasukan yang diru'ya berulang-ulang tidak mau berhenti, ambil saja air sumur Gars, kasih minum dia, biar satu teguk, jinnya itu akan hangus kalau tidak keluar. Itu hebatnya itu. Cuma jarang orang dapat, yang banyak orang pakai itu air Sam-Sam. Kalau kemudian kalau ada keluarga kita meninggal atau kita wasiatkan, nanti kalau saya meninggal, ambil air ini campurkan dengan air mandi saya, itu mengambil berkahnya mandi Rasulullah. Oh, itu luar biasa itu Pak. Cuma jarang orang Indonesia ke sana, orang Yaman katanya banyak. Kita orang Indonesia itu lomba-lomba ya beli cerek sama air Sam-Sam. Tapi tidak, orang di sini tidak begitu ya. Kemudian peristiwa Isra ini makanya sholat Pak, Mi'raj ini sholat. Jadi kalau kita bicara hakikat sholat, ini kan doa langsung. Ini sudah, ini sudah 1 jam saya ceramah ini. Ini sudah jam 3. Itu jam tidak lari-lari tuh. Tadi saya ceramah jam 2, ini sudah 1 jam. Begini, karena aja lagi acara sudah asar Ustaznya. Oh iya, ini Pak Kiai kasih saya jadwal ini, wah ini merayap ini. Sudah duhur, sudah asar, maghrib, sudah isya. Nah, itu. Ini pembunuhan sebelum sampai ajalnya waktunya ini. Tapi ya, saya begini, usahakan anak-anakku, ini wasiat saya, usahakan kalau mau berdoa mintalah dalam sholat, jangan di luar. Kesalahan banyak kita itu berdoa di luar sholat, padahal doa pada hakikatnya itu yang paling afdal itu dalam sholat, karena sholat itu doa. Makanya ketika sujud terakhir dalam sholat, di situ minta, tidak usah dilepaskan, minta apa yang kau anukan. Itu karena sholat itu komunikasi langsung dengan Allah, sama kalau menelepon sama Allah. Kalau doa itu kirim surat, karena malaikat yang catat. Kalau sholat langsung Allah yang diajak komunikasi. Makanya di dalam sholat minta, jangan di luarnya. Karena kalau di luar sholat, malaikat catat hari Kamis baru dilapor. Kalau di dalam sholat, kapan kita kerjakan itu langsung terlapor. Jadi malaikat sebenarnya itu bingung kalau kita sholat nanti sudah salam baru berdoa. Malaikat bilang terlambat kok bos. Mestinya di saat kau sholat tadi, karena kau sudah bicara langsung sama Allah. Masa kau suruh lagi saya catat, baru Kamis baru saya lapor. Makanya ibu-ibu kalau selingkuh suaminya, jangan berdoa, sholat ki, nanti di dalam sholat baru berdoa. Karena kalau hari Ahad selingkuh berdoa, malaikat cuma catat, belum pindah lapor.
Karena Kamis pindah lapor, bisa-bisa menikah suami hari Rabu belum pindah lapor. Kan begitu. Makanya kenapa ada namanya sholat sunnah istihara, kenapa ada sholat sunnah hajat, karena semua ini dalam kondisi mepet. Kenapa ada sholat sunnah musafir? Iya, kalau berangkatnya kayak saya ini, untungnya kalau berangkat hari Kamis, kalau berangkat hari Senin, pulang hari Rabu, nah belum itu dilapor sudah kembali ya. Tapi kalau kau sholat sunnah musafir, di saat itu pun terlapor karena kau langsung tanpa perantara. Makanya orang ulama kita selalu mengatakan sholat adalah komunikasi langsung kepada Allah tanpa perantara. Apapun kendala tak sholat ki, cuma kesalahannya kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru berdoa. Mereka bilang, oh terlambat kok bos. Kenapa tidak minta tadi di dalam? Sama kalau berhadapan sama Pak Bupati, kalau di hadapannya Pak Bupati minta maki, jangan turun sama kepala dinas baru minta. Pak Dinas bilang terlambat kok, kenapa tidak minta tadi di atas? Sudah paham Bu? Makanya ada namanya sholat sunnah hajat. Apapun keinginanmu dirikan sholat, karena sholat komunikasi langsung, tidak terikat itu. Sudah paham? Kalau tidak paham ini rugi betul kita. Itu aja. Makanya semua mau menetapkan nama anak sholat sunnah istihara, minta petunjuk mana yang terbaik nama ini untuk anakku. Ada orang melamar anak kita atau mau pergi melamar, sholat sunnah hajat, minta petunjuk. Mau melepaskan ikan di empak, mau melepaskan udang, sholat sunnah hajat, minta petunjuk. Pasti ada yang diberikan oleh Allah. Memilih calon presiden begitu juga. Jangan bilang 1, 2, 3. Minta petunjuk. Nanti kalau ditanya, tidak ditanya makin dari kemudian, karena bilang mereka sudah sholat. Itu yang dikasih. Kalau bilang si Anu bilang bagus ini, tunggu dulu itu sama itu nanti ditanya. Oh, makanya yang paling lama masuk surga itu tim sukses. Nah, ini makanya saya wasiatkan. Ini penting untuk saya sampaikan supaya kita jadikan sholat ini sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban, tapi kebutuhan, karena kapanpun mendesak kita dibutuhkan sholat, karena itu yang dipakai langsung. Makanya Nabi sudah simpan telepon Pak, suruh kita menelpon ke Allah kalau butuh. Kita tidak pakai telepon, kita menulis surat. Doa itu surat, sama sholat itu telepon. Kan begitu? Nah, makanya sholat Pak, apapun, bahkan saya dikasih tahu guru kami, mursyid kami, walaupun ada yang tidak sepakat, kalau mau berhubungan suami istri sholat sunnah ke 2 rakaat. Kalau minta anak yang soleh, sholat sunnah ke 2 rakaat. Minta sholat sunnah hajat, sudah itu baru berhubungan. Tapi kalau mau anaknya jadi ulama, ada di kitab Imam Al-Ghazali. Nanti Ramadan, pas selesai buka puasa, sesudah minum air putih belum makan apa-apa, berhubungan dengan pasangan. Kalau istri hamil, insya Allah anakmu bisa jadi ulama. Itu kata Imam Al-Ghazali. Tapi itu susah Pak untuk imam, karena mau pergi sholat di masjid ditunggu itu, mana Pak Imam ini belum muncul ini. Ini makanya orang Bugis itu selalu menikahkan anaknya menjelang masuk Ramadan, karena itu yang dia kejar. Saya kira ini yang saya wasiatkan Pak Bu. Anak-anakku itu aja kuncinya, amalkan yang ketiga tadi itu. Tapi satu, jangan pernah kurang dari 100 kali membaca surah Al-Insyirah untuk ibu-ibu, supaya anak-anak kita itu diberikan kesuksesan. Jangan khawatir, anak-anakku setiap selesai sholat fardu letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri, tempelkan saja begini, baru baca alam nasrah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir, supaya semua masalah yang kau hadapi itu dimudahkan oleh Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.